pertanyaannya apakah Bapak, kan biasanya kalau gugatan perdata biasanya ya, yang saya tahu itu ya minimal penggugat ini punyalah ya. Oh itu ya, gini Pak. Bukti gitu loh, Bukti. bahwa menunjukkan bahwa Gibran itu enggak punya dokumen yang menyatakan dia lulus SMA sesuai dengan ketentuan undang-undang. Gini Pak, saya karena itu udah materi pengadilan, saya hanya bisa mengumpamakan. Gitu ya. Saya memiliki bukti seterang orang tahu Monas di Jakarta. Itu. Jadi kalau, ibarat kata udah terang benderang lah ya bukti. Iya, terang benderang dan cukup menurut saya. Pak, biasanya orang juga akan mempertanyakan, hakim mempertanyakan soal legal standing. Kalau saya boleh tanya itu legal standingnya sedikit gitu Pak. Kok Bapak yakin bahwa Gibran ini nggak punya ijazah setingkat SMA itu gimana sih? Nah, gini Pak, itu ada pengumuman yang dimuat di portal KPU. Itu kelihatan Pak, bagaimana riwayat pendidikan seorang calon wakil presiden saat ini. Itu diumumkan di situ. Nah, kalau boleh, oke lah saya buka deh, dikit deh, nggak apa-apa. Dikit Pak. Karena ini buktinya sebenarnya bukti ini Pak, semua warga negara wajib tahu. Ini dari KPU Pak. Ya, KPU ya. Ini profil calon presiden. Jadi Bapak nggak nambah-nambah yang ambil? Enggak, ini. Pendidikan wakil presiden waktu itu tuh SD, SMP, terus SMA-nya diselenggarakan di Singapura. Tiba-tiba tuh SMA tuh, lalu diselenggarakan lagi ada SMA lagi. Nah SMA-nya 2 ya? 2 kali di Australia. Lalu dia bikin S1 ke Singapura lagi. Nah, peristiwa yang kayak gini, kondisi yang begini ini nggak cocok dengan undang-undang. Undang-undang pemilu. Nggak cocok ya? Nggak cocok. Cocoknya di mana Pak itu Pak? Karena ini KPU undang-undang pemilu, undang-undang nomor 7 tahun 2017 itu mencaratkan dalam huruf R berpendidikan paling rendah, tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Nah, makna sekolah lain yang sederajat ini adalah ya diantaranya yang belum disebut di sini, yang ada di sini dong. Ya. Contohnya apa ya udah paling minim ya paket C lah. Itu sederajat dengan SMA atau STM kalau masih ada. Atau di Jawa Timur itu ada sekolah model. Nah, itu juga boleh. Nah, kalau ada itu Pak, surat keterangan kesetaraan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan di mana tuh? Undang-undang hanya minta bukti sekolah, artinya ijazah, bukan keterangan. Kalau dipaksa, oke, keterangan dipakai. Tapi keterangan sekolah itu, ijazah luar negeri itu hanya untuk ini. Untuk melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan dengan sistem pendidikan nasional. Itu apa Pak itu? Ini yang mengatur ini adalah peraturan Menteri Pendidikan yang ditandatangani oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Lalu diterjemahkan juga oleh Dirjen namanya? Ada sama itu Pak. Bunyinya sama itu kayak gitu. Jadi sebenarnya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan itu bukan ijazah. Bukan ijazah yang bisa dipakai untuk mendaftar. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Bahkan itu secara limitatif disampaikan untuk melanjutkan pendidikan dalam satuan pendidikan di dalam negeri di Indonesia. Bagaimana gitu. Sekarang bolehlah dia sekolah di SMA di mana? Dimanapun gitu ya. Iya. Seperti kasus yang punya Pak Prabowo, presiden kita nih. Beliau berpendidikan SD, SMP, SMA di luar negeri. Terus? Tetapi yang dipakai untuk menjadi
ngelamar menjadi presiden itu bukan Akmil Pak. Akmilnya ya. Magelang. Artinya apa? SMA beliau itu sudah disamakan oleh lembaga pendidikan Magelang itu sehingga dia dapat kuliah di situ. Itu jadi beda ya ini ya. Beda, intinya Pak Prabowo itu sudah melewati pasal itu. Pasal itu kan minimum. Ya. Pak Prabowo Akmil loh. Lewat itu. Nah, tapi di tadi bukannya Gibran juga punya ijazah S1, Pak? S1-nya Singapura juga, Pak. Kata dia ya. Ya. Nggak bisa. Dan itu tidak disetarakan? Belum tentu, belum tahu. Ada info disetarakan, tapi justru yang disetarakan itu yang di Sydney yang disetarakan yang di Australia. Kata Pak Roy Suryo, saya dengar itu. Yang justru disetarakan sama SMK. Di UTS Ya. Singapura Australia. Ya. Nah, itu menurut pemahaman hukum saya ini tidak memenuhi syarat undang-undang. Ya. Pak, pelan-pelan ya Pak, pelan-pelan ya Pak ya. Tadi kan disebutkan di sini riwayatnya SMA-nya 2, S1-nya 1. Dalam pengertian Bapak, yang dipakai oleh KPU untuk menerima pendaftaran dia, logika saya mestinya ya S1 toh Pak? Bukan begitu? Bukan. Meskipun S1, tapi SLTA-nya itu. Nggak ada itu. Ya. Iya kan? Tapi kan S1-nya sudah terlampaui karena si universitas ini menerima. Iya, luar negeri semua itu. Oh. Bagaimana sistem pendidikan kita nggak ada itu. Gitu ya. Iya. Dan ini aneh Pak. SMA sampai 2 kali loh. Coba. Bagus banget ya. Sebenarnya SMA-nya 2 kali tuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.